Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini insyaallah saya akan menjelaskan tentang fikih by Muhammad Afif Hikam. Saya akan membahas bab tentang tayamum. Jadi di sini sebelumnya apa itu tayamum? Tayamum adalah secara bahasa artinya adalah al-qasdu atau berkehendak. Secara istilah tayamum berarti sampainya debu untuk bersuci dengan mengusap wajah dan kedua tangan dengan niat tertentu dan dengan tata cara tertentu. Tayamum diperbolehkan dengan beberapa keadaan. Contohnya yaitu ketika safar dan sakit. Dalil Quran surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Catatan: jika ada air, tetapi bila digunakan akan jatuh sakit atau membuat sakit bertambah parah, bagaimana saran dari dokter atau pengalamannya, maka diperbolehkan tayamum walaupun ada air. Hal ini dinamakan udzur syar'i. Yang kedua, waktu yang diperbolehkan tayamum yaitu masuk waktu sholat. Karena tayamum adalah darurat dan tidak ada darurat sebelum masuk waktu sholat. Jika seorang tayamum untuk sholat subuh sebelum waktu subuh masuk, maka tayamumnya harus diulangi setelah waktu subuh masuk. Waktu yang ketiga yaitu ketika mencari air. Poin yang pertama, air dinyatakan tidak ada bila melihat 4 keadaan. Yang pertama yaitu jika yakin air tidak ada, maka boleh tayamum tanpa mesti mencari air. Keadaan yang kedua, jika ragu-ragu atau sangat kuat atau sangkaan kuat adanya air, maka hendaknya ia mencari air di sekitarnya dengan kadar jarak al-ghos sekitar 140 meter dari setiap penjuru. Jika sudah dicari lantas tidak mendapatkan air, maka boleh dia bertayamum. Yang ketiga, jika yakin air itu ada, maka ia wajib mencari dalam kadar jarak al-qurb sekitar 2,57 km. Yang keempat, jika yakin air itu ada lebih dari jarak al-qurb, berarti yang disebut al-bu'du, boleh tayamum tanpa mesti pergi mencari air tersebut. Keadaan yang keempat, ada air tetapi ada uzur untuk menggunakannya dan membutuhkan air setelah mencarinya. Ada 2 catatan di sini. Jika takut pada hewan buas khawatir terpisah dari rombongan, takut pada rampok, maka tidak wajib mencari air. Yang kedua, jika memang dibutuhkan air untuk minum, maka tidak wajib berwudu dan cukup dengan tayamum. Nah, di sini terdapat rukun-rukun tayamum. Jadi rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama adalah niat. Jadi sebelum tayamum kita harus berniat terlebih dahulu, sama seperti ketika berwudu. Lalu yang kedua, mengusap wajah dengan cara menempelkan tangan ke debu-debu halus yang suci.
lalu mengusapkannya ke wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Sama caranya seperti mengusap wajah. Telapak tangan ditepukan dulu ke debu yang suci, lalu mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat, ada tertib. Jadi, semua rukun-rukun ini harus dilakukan dengan tertib agar tayamum bisa sah. Mungkin hanya itu saja pembahasan tentang fikih bab tayamum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.